Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kalian sudah mengenal belum? Belum. Kita perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan saya Afia Pascal Ampasani. Teman-teman bisa manggil saya Afia, Mbak, Pak, Ibu, senyamannya teman-teman gitu. Nah, saya di sini sebagai fasilitator kalian, konselor kalian yang akan memandu jalannya konseling pada hari ini. Oke, dikarenakan saya sudah mengenalkan diri, mungkin dari kalian mengenalkan diri gitu ya. Dari Mas sebelah kanan saya, silakan diperkenalkan dari nama panjang, nama panggilan, prodi apa, semester berapa, dan hobinya apa. Oke. Sebelumnya perkenalkan, itu nama saya Ahmad Haikal Adani. Saya biasa dipanggil Haikal dan saya berasal dari prodi bimbingan konseling semester 3. Hobi saya itu menggambar. Mas Haikal dari prodi BK semester 3 hobinya apa? Iya. Mbak yang di sebelah Mas Haikal? Saya orangnya di orang Bengkulu, asal gitu. Boleh tahu Orang Mas? asal saya dari Kalimantan. Hobi saya aku liburan. Kalau dari prodinya? Oh, prodinya saya BK ya. Mbak Aura dari Kalimantan, prodi BK semester 3. Hobinya kuliner. Iya. Satu prodi sama Iya. Mas Haikal? Iya. Ini Mbak sebelahnya? Nama saya Sandra Lama, saya asal dari Bekasi. Saat ini kuliah semester 3 jurusan psikologi. Hobinya? Hobinya nonton film. Mbak Asma dari prodi psikologi, hobinya nonton. Kalau Mas? Kenalkan, nama saya Majulam Irfan, biasanya itu dipakai di rumah. Saya dari prodi statistika semester 6. Oke, Mas Ilham, prodi statistika semester 6. Nah, untuk bisa saling mengenal lebih dekat kita main kecil-kecilan, main tempat-tempat kecil gitu ya. Oke. Kalian bisa, tadi kan udah menyebutkan nama. Kalian sebutkan nama, terus ambil kata sifat dari nama kalian itu yang menurut kalian itu cocok gitu. Sudah terpikir? Apa dulu? Sudah terpikir semuanya? Oke. Mulai dari Mas Ilham. Sebutkan nama sama kata sifatnya. Namanya Ilham. Mahir. Kalau Mbak Asma, Nama saya Asma, sifatnya dari doa. kalau Mbak Aura, Kalau saya Hayu Hangat. kalau Mas Haikal, Kalau saya ambil dari halus. oke, halus. Oke. Nah, Mas Haikal bisa menyebutkan dari Mbak Asma itu tadi apa? Asma. Apa tadi? Lupa. Huruf A. Asma. Iya. Ya, aktif. Kalau Mbak Asma bisa menyebutkan punya Mas Ilham? Mahir. Oke. Betul Mas? Kalau Mas Ilham bisa menyebutkan punya Mbak Aura? Fatihah Hangat. Betul Mas? Kalau Mbak Aura bisa menyebutkan punya Mas Haikal? Hadu Gadu halus. Oke, baik. Nah, dikarenakan sudah saling bisa mengetahui
berlangsung selama kurang lebih 30 sampai 45 menit. Apakah kalian keberatan atau bersedia? Iya. Nah, kita mungkin membuat beberapa aturan di kuliah. Ada yang mau memberikan saran, mau kita sepakati aturan berupa seperti apa? Kalau ada yang seru, kalau ada yang mau berpendapat kan. Saya ini beberapa pembicaraan. Kalau dari yang lain, apakah sudah cukup atau mau ada yang jadi kita sepakati tidak boleh memotong omongan sama saat mau memberikan tanggapan, pertanyaan maupun sharing pengalaman anak-anak gitu. Oke. Duduknya kalian sudah nyaman? Sudah. Sudah nyaman. Baik. Nah, mungkin bisa kalian ceritakan akhir-akhir ini yang bagi kalian dan tujuan kalian datang ke konseling kelompok ini apa? Mulai dari yang disuapi Mas Ilham. Saya sih beberapa bulan terakhir sih itu kayak makin lama makin nekat. Kayak saya tuh kayak di benar-benar kayak dibolehin keluar lebih lewat jam 10 malam. Itu tujuan saya ke konseling itu ya sebenarnya untuk saya sih kayak apa kayak solusi buat saya, terus kayak apa ya, kan kayak juga saya merasa keenakan seperti itu. Jadi Mas Ilham, oh ya boleh disebutkan range-nya juga dari 1 sampai 10. Untuk masalah saya sih karena ini kayak apa ya, menurut saya kayak benar-benar ganggu aktivitas saya sampai jaga orang tua itu range-nya mungkin 8,5 per 10. Oke, pasti Ilham akhir-akhir ini mengalami kayak jenjang ke ibunya karena sampai keluar itu sampai jam 10 aja gitu. Sedangkan pasti Ilham mau kayak lebih gitu ya. Dan tujuannya pasti Ilham kesini ingin kayak share pengalaman. Ya sekarang seperti itu. Oke, baik. Dan kalau dari Mbak Asma, Kalau lebih saya mirip sikap miripnya dari segi masalah dengan orang tua. Tapi bukan kan kalau tadi Mas Eram itu kan karena izin itu ya. Kalau saya lebih ke ini merasa kayak dituntut gitu. Tapi padahal orang tua saya tuh nggak nuntut. Jadi kayak secara nggak langsung itu saya merasa kayak yang tertekan. Tapi itu karena adanya harapan besar dari orang tua saya seperti itu. Tujuannya saya ingin menemukan solusi dan merasa lebih bangga setelah kesini. Terus setiap masalahnya itu lebih seru. kalau Mbak Asma sendiri kurang lebihnya sama kayak Mas Ilham, tapi beda di kalau Mas Ilham kan lebih ke apa ya, di untuk pulang sampai jam 10 gitu. Kalau Mbak Asmanya sebenarnya nggak ada tuntutan, tapi Mbak Asmanya sendiri merasa kayak ada tuntutan dari orang tua. Jadi Mbak Asma sendiri kayak ingin mencari solusi. Oke, kalau dari Mbak Mangga, Kalau saya ini sih Bu, saya kayak saya itu sebenarnya tuh pengen ngomong sama sepupu saya sama kakak saya, karena kayak akhir-akhir ini saya sering konflik itu sama dia Bu. Dan kayak sih konflik ini tuh terjadi karena beda kepribadian gitu Bu. Tapi saya juga nggak tahu. Kayak itu saya pengen cerita ke sini kayak sebenarnya itu siapa sih yang benar. Dan saya juga pengen kayak gimana ya caranya supaya saya tuh bisa ngomong ke dia gitu Bu. jadi Mbak Aura punya kayak sedikit konflik sama kakaknya gitu Iya. karena berbeda kepribadian. Iya. Dan Mbak Aura datang ke sini untuk kayak siapa sih yang salah, apakah Mbak Auranya sendiri atau dari saudara? Kalau dari masalahnya Kalau kira-kira red mungkin 5 sih. kalau Mas Ega Kalau saya akhir-akhir ini lebih susah mengatur mood gitu ya. Karena bipolar mungkin. Nah, jadi kadang itu kayak tiba-tiba ketawa, kalau tiba-tiba terlintas kayak hal receh seperti apapun tiba-tiba aja ketawa, dan itu kayak ketawanya berlebihan banget gitu. Dan kalau misalkan bipolarnya lebih turun atau saya merasa sedih, depresi gitu, itu benar-benar langsung kayak berat gitu pokoknya. Jadi Mas Ega mungkin merasa ada penyakit gitu ya. Emang ada tuh. Ada.
alternatif buat mengendalikan itu. Kalau tujuannya Mas Haikal kesini untuk sharing pengalaman. Iya. Nah, Kalau untuk raknya 5 sih. 5. Iya. Oke. Dan tadi kan dari Mas Ilham sendiri raknya nggak matematika. Kalau Mbak Asma 6. 5. Kalau Mbak Aura juga 5. Mas Haikal 5. Iya. Karena kan Mas punya Mas Ilham lebih tinggi gitu ya katanya. Apakah kalian setuju untuk di sesi konseling kali ini itu membahas masalahnya Mas Ilham? Setuju. 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 Nah, Mas Ilham apakah bersedia untuk menceritakan masalah di sesi konseling pagi hari ini? Saya diceritakan dengan gimana orang tuanya itu melarang gitu dari sampai jam 10 gitu. Jadi gitu, awalnya kan memang kan saya sebenarnya memang dari dulu itu memang nggak dibolehin untuk keluar lebih dari 10 malam, tapi kayak lama kelamaan kan juga kan saya apa ya merasa kayak terus dikekang kayak seperti itu. Kayak kan saya juga sudah dikatakan sudah kayak memasuki dewasa juga sudah kayak punya kehidupan sendiri lah, apa kayak dikekang seperti itu. Terus kayak ya sebenarnya saya paham kenapa orang tua saya itu nggak ngebolehin saya keluar malam, kan karena orang tua saya selama itu kan memang beliau kan memang single, ditinggal meninggal oleh suaminya atau bisa dikatakan ayah saya. Jadi kan saya paham, tapi kan saya juga kayak punya kehidupan sendiri, saya juga ingin bisa kayak bebas lah seperti itu. Jadi ini kejadiannya tuh dari Mas Ilham kecil atau akhir-akhir ini? Kalau nggak dibolehin sih yang kayak saya katakan tadi memang sudah dari lama memang nggak dibolehin, tapi kan mulai beberapa bulan akhir ini lah, sejak saya itu memasuki ke semester 6 awal ini kan sudah kayak banyak tugas, terus kan pasti kan juga keluarnya kan karena itu bisa kayak jam 10 gitu. Jadi Mas Ilham ini mengalami kayak orang tuanya ini melarang gitu lebih dari jam 10 dikarenakan mungkin ibunya merasa kesepian ditinggal oleh bapaknya gitu ya, suaminya gitu. Dan itu dimulai dari masih memang dari kecil, tapi beberapa bulan akhir ini emang lebih sering gitu ya kalau boleh. Bukan sering, udah lebih kayak saya aja kayak mulai merasa kayak kayak bisa katakan mulai berontak lah gitu. Kan memang sebenarnya dari dulu memang sudah dilarang nggak boleh keluar lebih jam 10, tapi kayak akhir-akhir ini saya coba mulai untuk kayak melawan, dan itu kayak juga sampai sempat kayak ditangkap lah sama orang tua. Dan itu yang membuat saya agak jengkel. Jadi Mas Ilham ini akhirnya ini kayak pemberontak gitu ya, dikatakan mulai ada kayak kehidupan sendiri. Oke. Nah, saat kayak Mas Ilham menceritakan orang tuanya yang sangat ketat ini, apa yang Mas Ilham rasakan? Ini kayak ketika saya cerita ini ya mungkin kayak ada rasa sedikit nggak sedikit jengkel lah sama orang tua, meskipun saya tahu kayak kalau misalkan saya jengkel orang tua itu nggak baik lah, tapi kan namanya juga manusia kan juga punya rasa jengkel untuk tanpa siapapun. Tapi kayak apa ya, saya dengan orang terutama dengan ibu itu kayak gak bisa mengungkapkan rasa jengkel saya itu. Saya kan contoh ketika saya lagi berantem nih, karena saya pulang lebih dari 10, saya datang contoh jam 11, terus saya bertengkar dengan orang tua saya, dan orang tua saya ibu itu marahin saya kayak gak bisa melawan, kayak cuma bisa diam, ya wis tinggalin aja gitu. Mas Ilham ini merasa jengkel gitu ya ke orang tuanya, dan Mas Ilham ini belum pernah mengomunikasikan ke ibunya gitu bahwa Mas Ilham itu kayak sudah apa ya, sudah merasa sudah punya kehidupan sendiri dan tidak mau
bilang. Tapi ketika saya bilang ke ibu saya itu, beliaunya itu kayak nangkepnya beda. Beliau malah nangkepnya saya itu kayak malah membantah kayak gitu. Jadi sejak saat itu saya kayak nggak mau kayak bantah lagi, nggak mau jelasin lagi, nggak harus ketika beliau marah ya udah saya diam aja gitu. Nanti masalah tambah lainnya. Jadi Mas yang ini pernah mengomunikasikan setahun yang lalu, tapi respon ibunya itu berbeda dari yang ekspektasinya Mas Ilham gitu. Maksudnya Mas Ilham itu kayak diam saja. Nah, dari teman-teman ini apakah ada kayak pengalaman yang sama atau ingin diceritakan atau berbeda? Saya. Nah, ini sebenarnya bukan sebagai contoh atau gimana Bu ya. Ini saya cuma cerita pengalaman saya. Sebenarnya saya juga sama Bu. Saya dibatasi jam 10 dan jujur memang saya berontak. Tapi dulu waktu saya masih kecil dan akhirnya ibu saya itu kayak ya kayak ibu saya aja. Semua orang tua saya itu kayak nggak tahu mereka capek atau menyerah gitu. Akhirnya mereka biarin sampai akhirnya di usia yang sudah dewasa ini akhirnya saya kayak tiba-tiba kayak sadar sendiri gitu loh. Akhirnya saya membatasi diri saya sendiri, kayak misalkan sekarang nih umur segini, umur 19, kayak saya sendiri itu secara nggak langsung jam 9 sudah kayak harus di rumah gitu loh. Kayak gimana ya, meskipun orang tua saya itu sudah ngebolehin, perasaan itu datangnya dari saya sendiri gitu loh. Kayak bahkan ibu saya sampai agak tuh, tumben kamu jam segini sudah pulang, tumben. Jadi saya kesadarannya muncul sendiri waktu dewasa ini. Akhirnya kenapa kok dulu ibu saya ngelarang, dan emang dulu saya emang memberontak. Saya pulangnya jam 11, jam 1, jam 3 waktu dulu, tapi waktu masih SD, SMP, SMA, dan saya rasa kayaknya saya sudah mau ngapain lagi gitu kalau pulang malam-malam, kecuali bulan puasa sih. Sudah. Jadi Mas Haikal ini kurang lebih sama kayak Mas Ilham Iya. dulu ya, dapat apa tekanan dari ibunya, maksudnya kayak ada aturan nggak boleh diangkat Iya. jam 10 gitu. Tapi Mas Haikal ini memberontak gitu. Tetapi waktu sudah agak dewasa, sudah mulai sadar gitu. Iya. Kenapa kok saya memberontak gini tuh pada apa-apanya gitu. Terus kenapa kok malam-malam sampai malam gitu ngapain aja di luar gitu. Kalau dari teman yang lain apa? Kan sebenarnya kan saya perempuan ya, jadi saya mungkin lebih ini dan lebih ngerti gitu. Tapi saya di rumah punya adik cowok, dia SMA. Sebelumnya juga orang tua saya juga larang-larang dia buat kayak pulang malam kayak gitu. Apalagi kalau apa ya, saya kan nanti lama kalau misalnya jalan itu pasti kayak lama banget gitu. Nah terus akhir-akhirnya tuh mama saya kayak udah ya udahlah gitu. Kalau lebih ke anak perempuannya sih, kalau yang adik saya yang cowok itu kayak ya udah gitu. Terus mungkin karena sekarang dia masih remaja kan ya, jadi kayak masih kadang masih bantu, kadang masih gitu. Saya jadi ngerasain, saya jadi tahu dari sudut pandang mama saya kalau ternyata capek. Kadang tuh saya suka kayak udah tiduran ya, adik saya pasti main, saya udah kayak mama saya tuh di sofa nungguin adik saya buat pintu. Terus saya langsung kayak ngerasa kayak ternyata emang dari sudut pandang mama saya, mungkin mama saya nggak melarang lagi, tapi mama saya emang meskipun udah masuk kamar nih nggak tidur itu sebelumnya, karena kalau mau adik saya masuk ini gitu kan. Terus tapi saya sadar secara nih, ada saya kalau misalnya main itu dia jelasin mau kemarin dan mau ngapain. Jadi kayak semisal telat ya, ada saya kayak bilang nanti mungkin begini, nanti mungkin bisa saya yang buka pintu gitu. Jadi Kasma ini mengalami katakan hal yang sama itu enggak, tapi itu terjadi di adiknya gitu ya. Enggak, adiknya pulang kayak malam mamanya nunggu di sofa gitu. Tapi adiknya ini ngomong kalau misal pulang jam segitu itu
11 atau 12 lah saya mungkin sudah kayak bisa pulang. Itu sih yang sebenarnya saya ingin coba ngomong ke orang tua saya. Masih kami pengen pulang tuh masih jam 12, tapi yang penting mau ngaturnya jam 10. Ya, saya katakan seperti itu. Gimana aja Mas Ilham sendiri itu kayak lebih yang kita dari pertama di sini? Kayak tetap seperti sebenarnya. Semisal kayak mungkin tadi kayak kan tadi Mas Ilham selain dari itu malah kenapa? Ya, ya cuma dia baca mempertanyakan saya kan mau ngomong kan juga nanti tambah apa ya, aku tambah marah gitu kayak diam aja. Saya tidak coba cerita. Terakhir kali waktu apa ya Pak mengomunikasikan hal ini tuh setelah 1 tahun tuh apakah ada pernah diomongin lagi atau cuma terakhir cuma 1 tahun Ya, lalu? kemarin cuma 2 tahun lalu saya nggak apa ya. Saya setelah tua kayak seperti itu saya kayak memutuskan untuk desain sendiri atau ngomong lagi apa ya saya ya wis di gimana sih. Jadi kalau semenjak 1 tahun itu nggak pernah ngomong lagi gitu orang sebenarnya kayak nggak mau kayak sampai di situ gitu. Nah, kalau dari teman-teman ini, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari baik Mbak? Saya sih ingin saya pengen tahu kalau perasaan Mas Ilham ketika diingatin banget itu tuh kayak kesel atau kayak ngerasa nggak dipengertiin atau gimana sih? Atau ngerasa kayak di sisi lain kayak aku nih pulang malamnya emang kayak benar karena emang butuh pulang malam atau kayak gimana? Apa ya kayak pas bilang itu tergantung apa ya orang tua itu bilangnya kayak gimana kayak kalau misal orang tua itu bilangnya kayak ya contoh biasa lah kayak nggak ada kata tinggi atau orangnya biasa ya saya juga sebenarnya kayak ya wis nggak ada rasa kayak jengkel atau tapi kalau misal orang tua itu kayak bilangnya kayak dengan kata tinggi atau sampai marah itu pasti kayak ada rasa kayak jengkel banget. Dan itu nggak bisa saya lakukan. Berarti seringnya Mas Ilham ini pulang malam karena emang kayak lagi pengen fun aja atau karena emang ya ada tugas dan sebagainya? Kalau dulu sih emangnya pingin fun aja, tapi kan memang akhir-akhir ini kan memang kayak masa kan dapat tugas atau kan saya juga nyambi kerja yang mungkin pasti kan pulangnya juga nggak bisa kayak jam 10 tet di rumah nggak bisa gitu. Masih Ilham. Jadi Pak, masih tadi lebih kalau dulu itu memang cuma Nevana aja gitu. Tapi sekarang memang ada kegiatan gitu yang mengharuskan pulang lama gitu. Oke, Mbak Asma? Saya mungkin dari masalah itu sebenarnya cuma bukan cuma sih ngerasa
saya itu lebih ke jengkel ke cara orang tua menyampaikan, bukan apa yang orang tua itu sampaikan gitu. 1 tahun kemarin itu saya sudah menyampaikan apa kayak menurut saya, tapi ya orang tua sudah saya sampaikan, tapi respon orang tua memang yang tidak apa ya, kurang ya. Kan tadi Mas Ilham Ya, oke, Mas Haidar. izin sedikit sharing juga. Nah, sebenarnya saya juga pernah dimarahin, tapi itu juga dulu, dan respon saya ketika dimarahin itu beda-beda. Dulu waktu saya masih kecil, kadang saya pertama saya nangis karena memang masih kecil, terus kadang saya juga jengkel, dan sempat kemarin terakhir waktu SMP, kalau nggak salah, waktu SMP itu saya benar-benar dimarahin sama bunda saya itu, dan saya cuma jawab, kamu pulang jam segini terus mau jadi apa? Saya cuma tanggapinnya ya bercanda, nggak saya masukkan nanti. Saya cuma jawab pam, saya jawab seperti itu. Dan saya rasa mungkin mulai dari saya SMA itu ibu saya kayak langsung ngebiarin. Tapi secara nggak langsung akhir-akhir ini malah saya merasa sering gimana ya? Saya akhir-akhir ini waktu saya umur segini itu saya baru sadar bahwa waktu dulu saya kecil, karena saya rasa saya berani memutuskan untuk pulang malam, saya bebas itu karena saya masih sekolah kan. Jadi saya sadar kayak besok itu udah pasti sekolah, dan kegiatannya cuma gitu-gitu aja, cuma sekolah libur. Jadi kita kesannya kayak gampang gitu loh. Sedangkan waktu saya sudah dewasa ini kan otomatis saya sudah lepas dari sekolah itu tadi, apalagi saya sudah kerja, saya sudah kuliah, dan saya juga sadar ternyata dulu ibu saya itu gimana ya, kan namanya keluarga pasti punya aturan. Sedangkan dari dulu saya juga makan tahu-tahu ada di meja makan, mandi gak mikir bayar air, hidupin TV, ngecas HP gak mikir listrik. Itu yang mikir orang tua saya. Jadi wajar kalau misalkan orang tua saya itu kayak seperti itu dulu, dan saya pun juga mengakui saya bantah dulu pun salah. Akhirnya karena rasa sungkan itu tadi saya jadi sadar gitu sekarang. Jadi masa kecilnya Mas Haidar ini lebih agak membantah dan Iya. kayak agak mengesalkan gitu bagi ibunya. Iya, benar. Ya. Tapi lambat laun Mas Haidar menyadari kalau masa dewasa ini memang kayak kan lebih banyak kegiatan, jadi Iya. Mas Haidar juga sadar kalau mungkin itu ibunya kayak membiarkan dikarenakan apa ya, lebih tahu kewajiban dan Iya. hak juga. Dan Mas Haidar juga sadar kalau waktu besar ini kan emang kegiatannya nggak sekolah, Iya, nggak sekolah perlu belajar dan gitu. itu. Dan emang kalau sekolah waktu SMA kan emang kayak sekolah belajar ekstra gitu doang, Iya. kan nggak ada kayak misal kita dewasa kan kuliah, kerja, Iya, atau udah kerja benar-benar mikir hidup. udah kayak betul-betul Iya. dewasa gitu kan. Nah, kembali ke Mas Ilham, tadi kan sebelumnya udah pernah mengomunikasikan sama orang tuanya, terutama ibunya, tapi responnya itu nggak apa ya, nggak enak gitu didengar sama Mas Ilham. Nah, saya punya teknik kursi kosong yang dimana di sini ada kursi kosong dan Mas Ilham bisa membayangkan di sini tuh ada ibunya. Dan nanti mungkin Mas Ilham
pasti ada masanya kamu akan bebas pulang jam berapa. Apakah masih ada jawaban untuk pertanyaan kedua? Oke, nah tadi kan itu jawaban seperti apa yang diinginkan Mas Ilham sebenarnya. Bagaimana perasaan Mas Ilham setelah mengikuti teknik kursi ini? Sebenarnya kan kalau dikatakan belum sepenuhnya lengkap, tapi kayak sudah bisa mengatakan sesuatu yang selama ini kayak diundang itu ya lumayan lah. Nah, Mas Ilham sendiri apakah ingin kalau misal ngomongkan ke ibunya itu seperti yang dilakukan Mas Ilham tadi Mungkin kalau untuk bertemu dekat ini mungkin saya apa ya kayak ya atau kayak susah untuk mengungkapin itu, tapi nggak tahu kedepannya mungkin akan saya coba untuk mengungkapin. Tapi untuk beberapa waktu dekat ini mungkin saya tidak yakin bisa mengungkapkannya, kayak saya kayak masih ada rasa kayak takut. Jadi Mas Ilham pastinya akan mengungkapkan tapi nggak ada feeling dari teman-teman setelah mengamati Mas Ilham melakukan teknik kursi kosong, apa yang kalian dapatkan ini? Ini sih Bu, apa yang Mas Irham pilih tadi katanya itu tuh kan kayak pasti yang tahu karakter ibunya kan Mas Irham gitu kan, dan yang dengan Mas Irham menerapkan perilaku itu kan berarti kayak Mas Irham tuh pengennya ibunya itu bisa ngomong kayak gitu. Jadinya kayak mungkin nantinya bisa Mas Irham menerapkan kali ya Bu, soalnya tadi Mas Irham pas mainin teknik itu tuh kayak emang udah siap gitu loh Bu, dan katanya itu juga kayak emang matang gitu. Betul banget. Kalau harusnya Mas Ilham ya juga ini ya udah kayak bisa untuk ngomong ke ibunya kalau meskipun nggak ada kedekatan kayak gitu. Dari teman-teman lain ada tanggapan? Dari Mas Haikal apa kata? Bisa disampaikan. Nah, oke. Karena keterbatasan waktu dan Mas Ilham juga sudah melakukan teknik yang saya karena kan Mas Ilham juga sudah melakukan teknik yang saya sajikan di sini gitu ya, dan Mas Ilham juga sudah paham jika apa yang ingin dikomunikasikan ke ibunya meskipun nggak seperti yang Mas Ilham katakan tadi nggak dilakukan pendekatan ini gitu. Nah, saya mau tanya nih ke Mas Ilham, perasaan atau pemahaman baru apa yang didapatkan dari sesi konseling kali ini? Mungkin saya menyaksikan itu kayak saya ini kayak memang kayak harus coba untuk bicara dengan orang tua terutama ibu tadi, dan mungkin ibu itu punya alasan kayak tersendiri lah kenapa kayak ngarang saya untuk pulang lebih dari jam 10. Jadi masih kami sudah mendapatkan pemahaman baru dan kenapa alasan dari ibunya itu kenapa masih kami dari jam 10 itu. Kalau dari teman-teman ini, apakah ada pemahaman? Saya
walaupun kan masalah yang dibahas hari ini bukan masalah saya, tapi kayak saya tuh jadi punya gambaran kalau di dalam konseling, terutama konseling hari ini kan ini jadi pengalaman pertama saya Bu, kayak ternyata ada teknik-teknik yang kayak kursi kosong tadi itu kan, jadi kayak kita bisa ngeliat nih Bu kayak oh ternyata tuh kita tuh bisa nebak kayak orang yang bermasalah sama kita tuh ngomongnya gimana, dan dari situ tuh kayak kita bisa kayak jadi belajar gitu loh Bu, nanti ngomongnya kayak gimana, jadi perasaannya mungkin jadi lebih tahu gitu, karena kan juga masalah yang dibahas hari ini bukan masalah saya gitu. Jadi mendapatkan pengalaman baru gitu ya, Iya. dengan melihat masih melakukan teknik tadi menjadi kayak hal baru gitu kan. Iya. Kalau dari Mas Haikal pengalamannya? Ya kurang lebih sama juga. Iya. Oke. Nah, izinkan saya menyimpulkan dari sesi ini. Tadi kan kita membahas masalah Mas Ilham. Nah, Mas Ilham itu punya masalah, ibunya ini mempunyai apa ya, waktu yang sudah ditentukan gitu loh, jam 10. Tapi Mas Ilhamnya itu kayak masih ingin keluar dari jam 10 itu tadi, tapi dengan tadi juga Mas Ilham melakukan teknik kursi kosong ini, Mas Ilham bilang kalau misal ibunya itu punya alasan gitu, kenapa kok nggak boleh lebih dari jam 10 gitu. Dan teman-teman juga sudah mendapatkan pemahaman yang baru dan pengalaman baru gitu ya, dan Mas Ilham juga sudah merasa agak lega gitu ya. Oke. Nah, oke. Nah, nanti karena tadi waktunya sudah mau habis juga, nanti saya kita jadwalkan lagi di grup WA aja ya, itu kita mau membahas masalahnya siapa, dan kalian bisa memberikan apa ya, kegiatan dalam seminggu ini bisa apa kayak nantinya kita bisa menjadwalkan ulang gitu. Oke, baik. Terima kasih telah hadir dalam sesi kelompok kali ini. Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi, terutama untuk Mas Ilham, dikarenakan mau dijadikan konselor sebagai konselor utama gitu, dan saya juga menghargai kalian dan mengapresiasi karena keterbukaan dan keaktifan kalian gitu ya. Oke, baik. Terima kasih telah hadir pada sesi ini. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kalian selanjutnya. Aku sumpah aku tindak lanjutnya